Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya harapkan kepada jamaah khususnya ibu-ibu, tolong jangan ada yang ribut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM masjid, imam masjid, pengajar-pengajar di masjid, ketua panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad beserta seluruh panitia, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah beserta seluruh hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar. Allah telah memberikan kepada kita keagungan yang sangat besar. Allah telah memberikan kepada kita rahmat yang sangat besar. Apa nikmat Allah yang sangat besar? Apa karunia Allah yang sangat besar? Apa rahmat Allah yang sangat besar? Nikmat, karunia, rahmat, anugerah Allah yang sangat besar bukan iman, bukan Islam, bukan takwa, tetapi baginda Nabi besar Muhammad. Karena berkat Nabi Muhammad, saya dan kalian mengenal iman, mengenal Islam, mengenal takwa, mengenal salat, mengenal syariat. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, Qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut falyafrahu, bergembiralah kalian. Dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, dan dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, begitu juga dalam kitab tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, dijelaskan bahwasanya fadlullah dalam ayat tersebut adalah Al-Quran. Sedangkan Sayyidina Abbas menafsirkan fadlullah dalam ayat tersebut adalah ilmu. Maka dengan adanya karunia Allah yaitu Al-Quran dan ilmu, dan dengan adanya rahmat Allah, siapa rahmat Allah? Baginda Nabi besar Muhammad. Maka dengan adanya karunia dan rahmat tersebut falyafrahu, bergembiralah kalian semua, senanglah kalian semua dengan adanya anugerah dan rahmat Allah. Duduknya kita di sini sebagai bukti kegembiraan kita dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau nikmat yang begitu besar, beliau rahmat Allah yang sangat besar untuk kita semua, dan Allah jadikan kita sebagai umatnya beliau. Allah jadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, umat yang terbaik, umat yang paling mulia, umat yang paling agung, umat yang kelak di yaumil kiamah akan menjadi pemimpin daripada seluruh umat-umat, seluruh umat dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. Umat yang dimana akan berdiri di posisi paling depan membawa benderanya baginda Nabi besar Muhammad. Umat yang sangat dibangga-banggakan oleh Nabi Muhammad. Umat yang dimana para nabi-nabi dan rasul terdahulu mereka iri kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Dalam kitab Nashihul Ibad Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dijelaskan bahwasanya
Nabi Allah Adam alaihi salam, beliau berkata, aku iri kepada umat Muhammad. Aku iri kepada umat Muhammad. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada mereka 4 macam kemuliaan yang tidak pernah Allah berikan kepada aku, tapi Allah berikan kepada mereka. Apa 4 macam kemuliaan yang Allah berikan untuk kita tapi tidak Allah berikan kepada Nabi Adam? Yang pertama, kata Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah menerima taubatku ketika aku berada di kota Mekah saja, tidak di kota-kota yang lain. Tetapi bagi umat Nabi Muhammad, dimanapun mereka bertaubat, Allah terima taubatnya. Ketahui saudara-saudara, Nabi Allah Adam ketika Allah keluarkan dari sorga, itu Allah turunkan di India, di bawah kaki gunung Himalaya. Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah, Iblis Allah turunkan di Basrah. Selama 450 tahun Nabi Adam bertaubat, taubat beliau belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau berada di kota Mekah, baru taubat beliau diterima. Itu pun karena beliau membawa namanya baginda Nabi besar Muhammad. Beliau berdoa, ya Rabb bihaqqi Muhammad, ya Allah, demi hak Muhammad, demi kehormatan Muhammad, kemuliaan Muhammad, keagungan Muhammad, terima taubatku ya Allah. Wa qala Allah ya Adam, kaifa arafta Muhammad wa lam ahlagahu? Wahai Adam, dari mana kau mengetahui wujud Muhammad sedangkan aku belum ciptakan wujudnya Muhammad? Qala Adam, ya Rabb, innaka lama khalaqtani rafa'tu ra'si wa ra'aitu ala qawaimil arsy maktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ketika kau tiupkan roh, aku angkat kepalaku ke atas dan aku lihat di tiang-tiang arsy, di tiang-tiang sorga tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari situ aku tahu bahwasanya Muhammad bukan manusia biasa. Sebab tidak mungkin engkau akan meletakkan nama makhluk di samping namamu, kecuali pasti makhluk itu makhluk yang paling kau cintai ya Allah. Makanya aku bawa nama Muhammad dalam pertaubatanku kepadamu dengan harapan agar engkau menerima taubatku. Apa kata Allah? Sadaqta ya Adam, betul apa yang kau katakan itu wahai Adam. Kalau engkau bermohon kepadaku dengan membawa nama Muhammad, ketahuilah telah aku ampuni dosamu wahai Adam. Walaula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam, dan kalau bukan karena Muhammad, tidak akan aku ciptakan engkau wahai Adam. Allah menerima taubat Nabi Adam ketika beliau berada di kota Mekah. Apa kata Nabi Adam? Sedangkan bagi umat Muhammad, dimanapun mereka berada, saya dan kalian kalau mau bertobat dari dosa, tidak harus kita ke Mekah, saudara-saudara. Kita bertobat dimanapun tempatnya. Taubatan nasuha, menyesali perbuatan dosa, tidak mengulangi perbuatan dosa, itu taubat kita diterima oleh Allah. Sedangkan kata Nabi Adam, tapi aku hanya di kota Mekah, tidak di tempat yang lain. Sedangkan umat Muhammad, dimanapun mereka bertaubat, Allah terima taubat mereka. Itu pertama, tidak pernah Allah kasih untukku, tapi Allah kasih untuk kita sebagai umat Muhammad. Yang kedua, kata Nabi Adam, ketika aku berbuat salah, Allah pisahkan aku dengan istriku Hawa hanya karena satu kesalahan. Satu kesalahan aku perbuat, aku makan buah khuldi, Allah pisahkan aku dengan Hawa selama ratusan tahun. Tetapi bagi umat Muhammad, pagi, siang, sore, malam mereka bermaksiat, tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka. Aku cuma satu kali Allah pisahkan aku dengan Hawa. Umat Muhammad ribuan kali, jutaan kali bermaksiat, tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka. Yang ketiga, kata Nabi Adam, aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian, dalam keadaan tertutup auratku. Karena Allah murka, Allah lepaskan pakaianku sehingga terlihat auratku. Tetapi bagi Muhammad kebalik, mereka berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tapi tetap Allah kasih mereka pakaian. Aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian, Allah lepaskan. Umat Muhammad, mereka berbuat dosa dalam keadaan melepaskan pakaian, tapi tetap Allah kasih mereka pakaian. Yang keempat, kata Nabi Adam, aku berbuat salah di dalam sorga. Di dalam sorga aku berbuat salah. Allah murka, Allah keluarkan ke dunia. Umat Muhammad kebalik, mereka berbuat dosa di dunia, tapi kalau bertaubat, taubatnya diterima, mereka meninggal husnul khatimah, Allah masukkan mereka ke sorga. Kebalik, kata Nabi Adam, aku berbuat salah di sorga, Allah keluarkan ke dunia. Umat Muhammad berbuat dosa di dunia, Allah masukkan mereka ke sorga. Aku iri kepada umat Muhammad, sungguh aku ingin menjadi umat Muhammad, kata Nabi Allah Adam alaihissalam. Lihat bagaimana kemuliaan umatnya Nabi Muhammad.
Nabi Musa alaihissalam ketika beliau naik ke Tur Sina, naik ke Bukit Sina, beliau berdoa, ya Allah, aku ingin melihat cahayamu, aku ingin melihat zatmu, aku ingin melihat wajahmu ya Allah. Apa kata Allah? Wahai Musa, kau tidak akan sanggup, kau tidak akan kuat untuk melihat cahayaku wahai Musa. Ketahuilah, antara diriku dengan hamba-hambaku ditutupi dengan 70.000 hijab, 70.000 penghalang yang menutupi antara diriku dengan hamba-hambaku. Al-Imam Ghazali menjelaskan, penghalang Allah itu Allah ciptakan dari cahaya, dari air, dan dari kegelapan. Di dalam penghalang Allah ada suara gemuruh air, ada suara air yang sedang mengalir. Itu dalam penghalang Allah. Andaikan saya dan kalian manusia biasa, Allah perdengarkan